Ya, kembali dengan saya Wayan Supriyanta. Oke teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang biografi dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Oke, ikutin ya ceritanya. Recep Tayyip Erdogan adalah presiden ke-12 Turki yang menjabat sejak 2014 sampai saat ini. Dia adalah presiden Turki memenangkan pemilihan presiden selama 3 periode. Dan sebelum menjadi presiden, Erdogan pernah menjadi Perdana Menteri Turki selama 3 periode sejak tahun 2003. Berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah, Erdogan memulai karirnya dari bawah hingga kini tumbuh menjadi raksasa politik Turki. Pada tahun 2020, Presiden Turki ini dinobatkan sebagai pemimpin Muslim paling populer di dunia menurut indeks internasional. Ketenarannya bahkan melebihi Raja Arab Saudi, Raja Salman, dan Presiden Irak terdahulu. Di Turki, kiprahnya sebagai tokoh Muslim pertama yang terpilih sebagai wali kota Istanbul menonjol. Pemerintahan awalnya memang diakui berhasil memberikan sejumlah perubahan. Recep Tayyip Erdogan lahir pada tanggal 26 Februari 1954 di kawasan Kasimpasa, Istanbul, Turki, dari orang tua Ahmet dan Tensile Erdogan. Maksudnya Erdogan ya. Masa kecilnya dihabiskan di Rize, di mana sang ayah bekerja sebagai penjaga pantai sebelum keluarganya kembali ke Istanbul ketika dia berusia 13 tahun. Dibesarkan tanpa banyak uang, Erdogan menjual limun dan roti wijen di jalanan saat remaja. Berbakat di olahraga sepak bola, Erdogan muda sempat mengikuti kompetisi selama beberapa tahun. Keahliannya dikabarkan bahkan menarik minat klub-klub top. Sayang, ayahnya mengadang langkah Erdogan mengejar karirnya itu. Erdogan diarahkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah Imam Hatip Istanbul yang religius. Di sana dia terlibat dengan Asosiasi Pelajar Nasional Turki dan lulus ujian untuk mendapatkan diploma dari Eyüp High School juga. Ajaran pemimpin Partai Keselamatan Nasional Turki, Nemetin Erbakan, selanjutnya banyak mempengaruhi pemikirannya. Di masa kuliah, Erdogan mulai aktif terjun ke politik. Ia terpilih sebagai ketua Partai Cabang Pemuda Beyoğlu dan Cabang Pemuda Istanbul pada tahun 1976. Namun partai tersebut dibubarkan setelah kudeta militer di tahun 1980.
Setelah menyelesaikan pendidikannya dengan gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi Universitas Marmara 1981, dia bekerja sebagai akuntan dan manajer di sektor swasta. Namun pada tahun 1983, Erdogan kembali ke politik melalui Partai Kesejahteraan dan menjadi Bupati Beyoğlu di tahun 1984. Tahun berikutnya ia terpilih sebagai Kepala Provinsi Istanbul dan diangkat ke Dewan Eksekutif Pusat. Ditugaskan untuk meningkatkan sejumlah pemilih. Erdogan mendapatkan apresiasi atas keberhasilan partai dalam pemilihan kota 1989. Pada tahun 1994, Erdogan terpilih sebagai wali kota Istanbul sebagai Muslim pertama yang menjabat dalam peran ini. Ia menunjukkan komitmen keagamaannya dengan melarang alkohol dari kafe-kafe milik kota. Dia juga berhasil mengatasi masalah kekurangan air di kota, mengurangi polusi, dan meningkatkan infrastruktur hingga membantu memodernisasi ibu kota negara. Akan tetapi pada Desember 1997, Erdogan mendapat kecaman serius. Dia diketahui secara terbuka membacakan puisi yang berisi, "Masjid adalah barak kami, kubah helm kami, menara bayonet kami, dan tentara kami yang setia." Akibat insiden itu, dia didakwa karena melanggar hukum sekuler Turki dan dituduh menghasut kebencian agama. Erdogan pun dipaksa mundur sebagai wali kota dan dilarang dari jabatan publik, serta akhirnya menjalani hukuman 4 bulan penjara pada tahun 1999. Setelah hukuman penjaranya selesai, Erdogan ikut mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan pada tahun 2001. AKP mengklaim kemenangan gemilang dalam pemilihan parlemen 2002 dan Erdogan segera mendapatkan kembali kekuasaannya secara resmi. Dia menjadi Perdana Menteri Turki pada tanggal 9 Maret 2003 dan kemudian terpilih kembali untuk posisi itu 2 kali lagi. Sebagai Perdana Menteri, Erdogan secara nyata meningkatkan posisi ekonomi Turki. Pengendalian inflasi berhasil dilakukan serta mendorong peningkatan investasi asing. Peningkatan pendapatan per kapita Turki pun terdongkrak dengan peringkat kredit yang menguat. Setelah 3 periode berkuasa sebagai Perdana Menteri Turki, Erdogan semakin dikenal sebagai pemimpin otoriter yang secara nyata meningkatkan kekuasaannya. Setelah mencapai batas masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, Erdogan menjadi kandidat presiden dalam pemilihan presiden langsung pertama Turki dan dilantik pada tanggal 28 Agustus 2014. Dan masih tetap
berkuasa sampai saat ini menjadi presiden Turki untuk 3 periode berturut-turut. Setelah di tahun 2023 ini memenangkan kembali pemilihan presiden secara langsung di Turki. Ya, teman-teman, itulah cerita singkat tentang kehebatan dari Presiden Turki Erdogan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. See you at the top. Sampai ketemu di puncak. Top.